أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Saudara-saudara, para hadirin yang saya hormati, para jemaah yang mulia, alhamdulillah ba'da salat subuh ini kita masih bisa bersama-sama untuk mengkaji ilmu. Melalui Al-Quran ini kita bisa menambahkan imanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi yang bahagia ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah saya utarakan dalam pengantar saya tadi berkaitan dengan satu ayat yang sering kita dengar dan kita baca. Ayat itu sering disampaikan para ustadz atau para kiai. Ayatnya sederhana tetapi penuh makna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kalau ayat itu diterjemahkan secara sederhana, artinya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sekaligus sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Dari yang hak dan yang batil. Itu arti sederhana dari ayat yang saya kutipkan tadi. Kalau kita cermati berkaitan dengan Ramadan, ternyata dalam ayat itu dikaitkan pula dengan Al-Quran. Tapi sebelum saya bicara itu, ada sesuatu yang menarik dalam redaksi Quran itu. Ada sesuatu yang menarik sekali bagi kita dalam redaksi Quran itu. Allah menggunakan ungkapan yang sangat jelas di situ dengan kata-kata syahr Ramadan. Syahr Ramadan. Kenapa Allah menggunakan ungkapan syahr Ramadan? Kalau syahr itu bermakna umum, sedangkan Ramadan bermakna khusus. Apa maksudnya? Dalam bahasa Arab, terutama bahasa Arab Quran,
Itu dibedakan antara kata syahr dengan qamar. Kalau bahasa kita menerjemahkannya dengan istilah yang sama. Qamar diterjemahkan bulan, sedangkan syahr juga diterjemahkan bulan. Padahal kalau dalam bahasa Arab ini sangat berbeda. Syahr menunjuk pada bulan dalam makna hitungan, sedangkan kata qamar menunjuk pada makna bulan secara fisik. Jadi dua hal yang berbeda menggunakan dua redaksi yang berbeda pula dalam Quran. Anehnya di dalam Quran, ungkapan kata syahr yang bermakna bulan dalam pengertian hitungan itu dalam seluruh surat, 114 surat, dalam ribuan ayat, kalau dihitung secara komputer, kata syahr hanya tercantum tidak lebih dan tidak kurang hanya 12 kali dalam Quran. Kalau dihitung dengan komputer, Quran ini yang jumlahnya ribuan ayat, kita cari kata syahr, ternyata hanya tercantum 12 kali. Itu mengindikasikan bahwa memang kata syahr bermakna hitungan. Kemudian Allah melanjutkan dengan redaksi yang lebih rinci, menggunakan salah satu nama dari mata rantai hitungan bulan dalam satu tahun yang jumlahnya 12 itu disebutkan nama secara eksplisit, yakni kata Ramadan. Itulah sebabnya tadi saya katakan kata syahr bermakna umum, sedangkan kata Ramadan bermakna khusus. Seakan-akan Allah bicara kepada kita, ada satu bulan yang istimewa di antara 12 bulan itu, disitulah yang disebut sebagai bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan yang dipilih dicantumkan dalam rangkaian redaksi syahr dan nama bulan tertentu? Kenapa bukan bulan yang lain? Allah seakan-akan memberikan sebuah informasi yang gamblang kepada kita. Karena itu ada tujuan. Kenapa? Tujuan itu ingin dipaparkan kepada kita karena di dalamnya diturunkannya yang disebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Disitulah nuzulnya Al-Quran. Jadi Quran itu nuzul di bulan Ramadan. Kalau kita masih ingat ayat yang sering dibaca, disampaikan oleh para ustadz juga, beliau selalu memaparkan ayat yang sangat penting, bisa dikatakan sebagai ayat emas bagi kita, terutama pada bulan seperti ini, yakni perintah ibadah puasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi ada hubungan antara puasa dengan Ramadan, dan ada hubungan antara Ramadan dengan diturunkannya Al-Quran. Seakan-akan kita diperintahkan ibadah puasa ini dalam rangka menyambut peristiwa nuzulnya Quran yang merupakan rahmat terbesar bagi kita semua. Nah, dalam konteks itu saya bicara mengenai mushaf Quran. Apa yang dimaksud dengan mushaf Quran? Mushaf Quran itu kalau arti harfiah sederhana adalah pembukuan Al-Quran, pencatatan Al-Quran. Itu arti harfiahnya. Nah, kalau dilihat dari slide ini, pasti para jamaah melihat sesuatu yang agak aneh dalam tanda kutip. Agak aneh dalam tanda kutip. Kenapa saya katakan agak aneh dalam tanda kutip? Tulisan ini tidak kita akrabi. Tulisan ini juga tidak kita kenal untuk era sekarang. Generasi sekarang tidak mengenal tulisan seperti ini. Kenapa?
pertama, tidak ada titik. Kedua, tidak ada tanda sakal, fathah, kasroh, dhamma, dan lain sebagainya. Dan tulisannya pun bentuknya tidak bulat. Tulisannya agak kotak-kotak. Ini kalau kita tahu merupakan bukti manuskrip Quran yang sampai hari ini masih kita bisa lihat, kita bisa baca, dan kita bisa telaah. Inilah manuskrip yang muncul era generasi salafus salih, generasi para sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Saya kira kalau saya tanya kepada jamaah di sini, saya tunjuk satu baris saja, kayaknya jamaah tidak ada yang bisa baca. Dan saya jamin itu pasti tidak pernah bisa baca. Tapi kalau itu dicermati, kalau dicermati, kita akan bisa tahu apakah itu Quran atau bukan, apakah itu hadis atau bukan. Ada mic yang bisa saya bawa ya? Coba perhatikan di sini. Atau ini saya bawa aja ya. Tinggal di sini. Gini aja. Atau dengar semua ya? Belakang. Suasana kalau di kampus ruang segini nyampe suara saya. Saya kira bisa. Coba perhatikan di sini. Inilah cara bagaimana tulisan pada masa itu yang sampai hari ini masih kita bisa pelajari. Kalau kita yang bukan orang Arab, pasti kesulitan membaca. Tapi orang Arab yang menggeluti mengenai corak perkembangan tulisan Arab, mereka bisa memahami. Ini kalau dibaca perkiraan saja pasti orang bisa mengertikan. Ini bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan huruf nun di sini. Huruf nun tidak berupa bulat, tapi hanya separuh, seperti huruf ra di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ra di sini malah seperti huruf dal. Malah seperti huruf dal. Tapi ini orang Arab bisa bedakan pada masa itu mana huruf ra, mana huruf nun, mana huruf ra, mana huruf nun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, tidak ada titik. Alhamdulillahilladzi khalaqa, huruf qaf seperti ini. Khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur. Dha, tidak ada titik. Jadi ini sebetulnya ayat Quran yang dapat kita baca sesuai dengan tulisan-tulisan model yang lalu. Dan perkembangan tulisan itu biasa dan sifatnya itu natural, alami. Sebagaimana kita bisa bayangkan, cara orang Indonesia menulis huruf juga berkembang. Pada masa tahun 50-an, 60-an, hampir semua orang itu cara menuliskannya dengan cara lat huruf bersambung dan miring semua. Tapi sekarang jarang kita jumpai orang menulis dengan cara
mirip. Semua cara menulisnya dengan cara tegak, dan hurufnya bukan huruf bersambung, tapi huruf balok. Tapi kalau dibaca sama. Kalau dibaca sama. Perkembangan tulisan Arab seperti itu wajar, dan itu bisa kita pelajari secara akademis. Kalau kita lihat Quran seperti ini, kita bisa bandingkan suratnya Nabi. Kita pasti tahu dalam sejarah Nabi itu pernah mengirim surat kepada para raja, bahkan raja-raja besar. Bukan hanya raja-raja besar, tetapi juga raja yang menganut agama lain. Dan cara menuliskannya hampir sama bagaimana ketika Quran dituliskan oleh para sahabat pada masa itu. Ini salah satu tulisan yang merupakan surat Nabi yang ditemukan dan sekarang tersimpan manuskrip itu di Museum Topkapi di Turki. Jadi di Turki banyak disimpan surat-surat Nabi. Salah satunya adalah surat Nabi yang ditujukan kepada Raja Heraklius. Kalau kita belajar sejarah siapa itu Raja Heraklius, semua orang tahu. Dari sisi sejarah, orang paham bahwa Nabi itu bukan tokoh fiktif. Nabi kita itu bukan tokoh legenda. Kenapa? Karena beliau hidup sezaman dengan Heraklius. Dan catatan mengenai Raja Heraklius bukan hanya terdokumen dalam dokumen Islam, tapi terdokumen dalam dokumen-dokumen berbahasa Yunani. Dan itu sampai hari ini dipelajari oleh semua orang. Artinya surat-suratan itu pernah terjadi. Berarti dua orang ini bukan tokoh legenda, tapi sama-sama tokoh historis. Namanya Heraklius. Tapi coba perhatikan dalam surat Nabi ini, tulisannya seperti ini. Tidak ada titik, tidak ada fathah, tidak ada kasroh, tidak ada dhamma. Nah, kalau kita pelajari, bahkan secara kasat mata di sini ada simbol. Simbol ini bukan sekedar simbol saja. Simbol ini merupakan stempelnya Nabi. Dan stempelnya Nabi itu berbunyi Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada gambar seperti itu yang sering kita saksikan, sebetulnya itu stempel Nabi sebetulnya. Tapi ya kita tahu, saya nggak perlu jelaskan. Cuma saya ingin berikan informasi bahwa itu adalah stempelnya Nabi. Sangat bernuansa sakral sebetulnya. Tapi kemudian